Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Widya, NPM 1001001021750. Saya mahasiswa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Prestasi Kontrak Akad Sewa pada Penyedia Jasa. Studi kasus pada usaha jasa Tata Rias Studio Makeup Irma Wedding Kota Bandung. Dimulai dari latar belakang masalah. Setiap manusia memiliki sebuah kepentingan dan kebutuhan tersendiri. Dari hal tersebut, maka akan timbul hak dan kewajiban. Kaidah-kaidah hukum Islam yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut kaidah-kaidah muamalah. Kegiatan ekonomi atau muamalah ini memiliki sifat terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku usaha. Salah satu contohnya adalah batalnya kontrak perjanjian bisnis. Salah satu contoh yang terjadi adalah adanya pembatalan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen terhadap penyedia jasa Tata Rias Studio Makeup Irma Wedding. Dalam praktiknya, Studio Makeup Irma Wedding menggunakan kontrak akad sewa. Kemudian, dalam praktiknya juga menerapkan sistem panjar sebagai jaminan pada awal akad transaksi ini. Kemudian, pembatalan kontrak akad sewa oleh pihak konsumen terjadi karena unsur ketidaksengajaan seperti batalnya pernikahan pihak konsumen sehingga merugikan kedua belah pihak, baik dari pihak Irma Wedding ataupun pihak konsumen. Kemudian, di sisi lain, pihak konsumen merasa tertekan atau dirugikan dengan adanya perjanjian pada awal bisnis ini. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hukum pembatalan kontrak dengan sistem panjar pada akad sewa menurut fikih muamalah. Yang kedua, bagaimana praktik kontrak akad sewa pada studio makeup Irma Wedding. Yang ketiga, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap prestasi kontrak akad sewa pada penyedia jasa Tata Rias makeup Irma Wedding. Ada metode penelitian. Yang pertama itu ada sumber data. Data primer merupakan hasil wawancara dengan pihak Irma Wedding, keterkaitan aturan perjanjian kontrak akad sewa dengan klien. Yang kedua ada data sekunder, data-data yang diperoleh dari buku, internet, dan jurnal mengenai fikih muamalah. Data sekunder ini merupakan data mendukung. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian saya adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data lapangan. Teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik pengolahan datanya adalah analisis data yang mencakup hasil wawancara dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hukum pembatalan kontrak dengan sistem panjar pada akad sewa menurut fikih muamalah. Menurut fikih muamalah, hal ini diperbolehkan karena uang panjar dianggap sebagai keseriusan seorang dalam melakukan akad transaksi sewa ini. Terus yang B, praktik kontrak akad sewa pada studio makeup Irma Wedding merupakan bentuk prestasi di studio makeup Irma Wedding ini adalah yang dilakukan oleh klien atau konsumen yang mana membatalkan kontrak secara sepihak dan meminta uang panjar dan uang pelunasan dikembalikan. Yang C adalah tinjauan fikih muamalah terhadap prestasi kontrak akad sewa pada penyedia jasa studio makeup Irma Wedding. Menurut fikih muamalah, pihak Irma Wedding diperbolehkan untuk tidak mengembalikan uang panjar dan uang pelunasan kepada pihak konsumen karena pembayaran tersebut diistilahkan sebagai ganti rugi untuk pihak Irma Wedding. Kemudian ada kesimpulan. Akad sewa merupakan akad yang mengikat karena terjadinya akad ini atas kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kalaupun mau adanya pembatalan, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak juga. Tinjauan fikih muamalah terhadap prestasi kontrak akad sewa ini mengenai yang terjadi pada kasus penelitian saya itu sesuai dengan fikih muamalah karena yang dilakukan oleh pihak Irma Wedding tidak mengembalikan uang panjar dan uang pelunasan itu diistilahkan sebagai ganti rugi atau takwid seperti yang diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 129/7 Romawi /2019. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.